Merasa nggak jadi petugas partai itu gimana? Dan aku merasa terhormat gitu. Garis politiknya PDI Perjuangan, kita selamatkan rakyat, selamatkan lingkungan gitu. Oh jadi makna petugas partai itu? Selamatkan rakyat? Iya, jadi artinya bahwa saya merasa terhormat bahwa aku ternyata ada di partai yang seperti ini ya gitu. Begini rasanya gue ngerecokin acaranya ini. Jo, lo inget gak kita kapan terakhir ketemu? Iya, kira-kira setahun lalu lah ya. Enggak, lebih lah. Iya. 2 Udah tahun anggap dia aja biar perbicaraan lanjut gitu loh. Gus Ipin. Gus Ipin. Jangan Gus lah. Enggak mau. Iya, gimana mau Gus? Kopiahnya aja nggak ada. Kan biasanya kalau Gus tuh pakai kopiah dulu baru jadi Gus. Oh gitu ya. Coba untuk membedakan. Ya ini bedanya. Masa di pendopo pakai kopiah, di sini juga disuruh pakai kopiah. Oh iya, ini di mana anak mudanya gitu. Tapi inilah bedanya antara Gus dengan yang suka ngegas. Gus dan gas, ya kan gitu. Kalau gue kan biasanya Gus gitu, nyari-nyari anaknya yang udah Jadi dipakai atau enggak nih? Pakai. Oh, pakai. Coba biar beda. Sesuai request. Nah, kalau udah kayak gini udah jadi bupati. Wah, gila. Kalau tadi belum, tadi mah Korea. Sekarang bupati. Kok Soekarno muda. Iya, ternyata Soekarno muda. Soekarno yang Korea. Ternyata di PDI Perjuangan Soekarno muda tuh nggak cuman yang itu dan itu. Banyak, ada ini juga. Ya, banyak. Banyak ternyata. Teman-teman kita bolos sekolah partai. Ini salah satu bupati yang muda. Oke. Trenggalek. Duren. Trenggalek itu terkenal durennya loh. Terkenal? Duren. Ada ini temanku, bupati muda juga. Siapa namanya? Mas Dito, Kediri. Oh, Kediri. Iya, tetangga. Suatu saat kan gue mikirnya gini. Mobilnya dia, Mas Bub, itu keliling-keliling ke Trenggalek. Aku pikir, ini anak apa beneran mau maju ke Jawa Timur gitu. Oh ya kan isunya kan gitu. Timnya kan udah muter-muter gitu. Ternyata suatu saat ketemu aku terus bilang gini, Bos, durenmu kok susah yang itu yang disukai Pak Jokowi. Loh kenapa? Timku tak suruh cari susah banget. Karena apa? Dia itu udah nganterin durian katanya ke Pak Jokowi. Terus kemudian dibilangin, kalau cari duren di Kediri kan deket sama Trenggalek, cari yang durennya Trenggalek. Jadi sempet terjadi yang namanya persaingan duren ya. Pak Jokowi kok ya tega, gua iyain aja ya. Di Kediri itu enaknya pecel ya. Pecel tumpang. Bukan Kediri. duren. Iya. Beda Kediri, beda Trenggalek. Ini kita harus tanya lagi, mungkin penonton gua sudah agak lupa waktu kita ngobrol ini karena di kanal sebelah kan. Ini ngapain ke Jakarta ini? Ini hari kerja, ngapain di Jakarta? Mau kampanye juga belum. Besok ada undangan Pak Presiden, acara, terus kemudian juga dari Kementerian Keuangan aku diundang karena dapat insentif. Karena termasuk daerah yang berhasil menekan inflasi. Jadi dapat insentif fiskal sekitar 9 miliaran. Wah, lumayan. Cuan kok. Tapi juknisnya untuk penanganan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting. Nah terus besok hari Rabu, aku ngewakilin Ketua Apkasi untuk buka acara. Jadi kesini dalam rangka kerja juga. Tapi weekend kemarin ya kita lagi ada konser besar. Ini karena ini juga didukung dan juga kader PDI. Kemarin ada acara Rakernas. Jadi salah satu petugas partai. Loh, Anda petugas partai, kalau kami kan petugas party. Jebung. Gue ikut yang petugas partai aja. Gak boleh. Lu petugas partai kok? Tanya kok. Enggak, gini nih. Gue mau tahu banget nih kan. Ini kan sudah jadi bupati kan. Merasa nggak jadi petugas partai itu gimana? Dan aku merasa terhormat. Merasa terhormat gitu. Contoh begini. Bagaimana saat aku berusaha melindungi masyarakat dari ancaman tambang emas. Waktu itu aku ngomong Pak Sekjen, ini posisi partai seperti apa? Seperti ini. Ada ancaman ekologis, ada ancaman sosial. Kemudian kalau partai ada orang yang terlibat di dalamnya dan sebagainya, ya saya mohon maaf gitu. Aku nggak bisa. Gitu. Sebentar. Ini harus clear dulu karena penonton belum tentu paham. Jadi pada suatu waktu di Trenggalek, daerah Anda memerintah, turunlah tiba-tiba izin tambang emas 12.000 hektar. Entah dari mana itu tiba-tiba ada orang diizinkan untuk mengeruk. Dan karena ini komoditasnya emas dan pasti
ini nggak tahu ya ada duit atau ada duit besar atau nggak besar, kita nggak ngerti. Yang jelas ketika itu aku butuh sandaran lah gitu. Maksudnya waktu itu butuh dukungan politikal gitu. Loh maksudnya tahu-tahu gini deh, yang saya bayangkan Anda seorang bupati tiba-tiba ada oligarki. Gitu. Ada Bahasanya politik banget ya. iya dong. Ada orang yang dapat izin nambang entah dari mana. Iya. Kaget. Padahal Kaget. Karena itu isu lingkungan kemudian. Kaget. Jadi gini, Loh, kan diuntungkan. sebenarnya itu sejak tahun 2005 memang sudah ada studi di situ. Oke. Tapi waktu aku jadi wakil bupati karena aku keliling, karena waktu itu mereka butuh untuk izin lingkungan. Butuh untuk izin lingkungan, nah kita keliling. Dan dari keliling itulah aku tahu penolakan, aku tahu melihat topografinya. Karena waktu itu kan baru banget kan, karena aku juga lahir, gede di Surabaya, tapi karena keluarga di Trenggalek, setelah bapak meninggal aku pulang di situ. Jadi ya aku kan juga butuh mengenali kan waktu itu. Nah saat aku ngerti masyarakat itu suffering dan menolak kayak begitu, aku udah putusin udah deh enggak. Nah, tiba-tiba karena ada peralihan undang-undang, izin itu kemudian di provinsi dan pusat, nah tiba-tiba terus muncul itu kan. Oh, muncul Lalu di apa yang dilakukan? Trenggalek. Muncul. Nah, Ngadu kok. Nah, saya ngadu. Ngadu ke partai? Ngadu ke partai gitu. Karena aku takut ini nanti politis lah atau apa ya. Kita ya itu kan. Dan saya senangnya partai ketika itu nggak waktu lama Pak Sekjen aku siang waktu itu, besoknya langsung ngomong, sudah Ibu bilang tolak gitu. Oh, Sudah. gitu? Garis politiknya PDI Perjuangan, kita selamatkan rakyat, selamatkan lingkungan gitu. Oh, jadi makna petugas partai itu? Selamatkan maksudnya- rakyat. Iya, jadi artinya bahwa saya merasa terhormat bahwa aku ternyata ada di partai yang seperti ini ya gitu. Dan jadi kader pun meskipun katakanlah partai itu kan terus kemudian ketika aku flashback ya untuk direkomendasi, pasti mereka cari yang elektabilitas dan segala macam. Tetapi di dalam proses itu ada yang namanya sekolah partai. Aku di PDI Perjuangan ada sekolah partai. Ada sekolah partai. Jadi dipersiapkan kader itu untuk kemudian dikasih tahu, oh ini loh ada quick wins dari daerah-daerah lain. Contoh mentor yang paling aku ingat itu sekarang Kepala BKKBN Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Beliau kalau di Kulon Progo dulu punya namanya Tomira, toko milik rakyat. Nah itu untuk mengatasi toko-toko Alfamart, Indomart yang menjamur lah. Menjamur terus kemudian Jangan disebut Alfamart Indomaret ya. Iya, iklan ya, dong. kalaupun disebut di sini aku Iya, toko milik. ya toko milik rakyat. Ya, mantan saya itu. Nah, terus akhirnya belajar dari situ, saya 2016 langsung bikin Perda nomor 29 tahun 2016 itu memastikan bahwa toko swalayan berjaringan udah nggak sebut nama ya. Toko swalayan berjaringan itu harus berdiri di atas koperasi. Jadi Mas Jo, miliknya Mas Eko, koperasi iya ya? sekarang di Trenggalek itu kalau main ke sana, nggak tahu kalian kemarin notice apa nggak kalau masuk itu selalu ada tulisan gotong royong, nama tokonya apa sama bawahnya koperasi apa. Jadi sekarang saya itu punya prinsip capital nggak apa-apa masuk karena memang kita pembangunan pertumbuhan butuh capital. Tapi yang kita tolak kapitalismenya. Lu nggak boleh kemudian kaya sendiri. Kalau secara syariahnya nggak boleh harta itu berputar di golongan di antara kamu saja. Nah kira-kira gitu. Jadi harus dibagi sama warga. Dan itu kan aku dapetin dari sekolah partai gitu loh. Pinter kayak gini kok nggak dilamar jadi cawapres ya? Nunggu keputusan MK. Bahaya. Tapi Sudah mulai nyerempet ini. ternyata yang digembar-gemborkan soal ini petugas partai khususnya di PDI Perjuangan ya sering itu. Ternyata setelah kita gali sedikit itu keberpihakan kepada kan rakyat, itu kepada ini tinggi. kan itu banget. Sebetulnya maksudnya apa sih? Gue juga pengen nih. Orang tuh disebut kayak itu petugas kan partai atau apa? Maksudnya artinya kan apa sih? merepresentasi. Jadi sebenarnya semuanya tujuannya kalau secara konstitusi ya memang kan sekarang perhimpunan rakyat di politik itu kan direpresentasikan melalui partai politik. ya. Sesuai Jadi dengan undang-undang. sebenarnya ditugaskan itu kan merepresentasikan wajah, watak, Platform. platform dari partai untuk kemudian ke masyarakat itu agar membedakan dengan kalau utusan dari partai lain itu gimana sih modelnya kalau partai ini ya sama kayak saya di Jawa Timur masih sebagai ketua KNPI. Dulu saya juga ditugaskan dapat SK dari Ansor untuk maju sebagai ketua KNPI. Ya, merepresentasikan. Ini gini loh. Iya. Jadi gini. Jadi pernah gue membuat perumpamaan sepemahaman gue buat anak gue terutama ketika dia anak gue juga nanya soal petugas partai. Jadi gini, ketika kita sekolah dulu, kita mewakili sekolah untuk misalnya lomba
cerdas cermat, cerdas atau cermat Olimpiade, misalnya. Nah, Olimpiade, kita gitu. ini petugas sekolah. Iya. Tapi tujuannya apa? Untuk memenangkan untuk kepentingan rame-rame. Nah, intinya kayak buat gitu. buat apa namanya Ya, sekolah represent, itu agar iya. bisa jadi representasinya Betul, kan. kita bukan petugasnya kepala sekolah, bukan. Tapi oke. sekolah secara institusi itu untuk memenangkan. Kira-kira gitu, bentuk simpelnya begitu. Dan nggak apa-apa disebut sebagai petugas sekolah waktu itu. Atau petugas partai. Daripada misalnya, apa itu yang tadi Mas Guntur Romli bilang? Apa tuh? Pegawai partai. Ada loh. Ya Itu yang gimana? Yang digaji itu kan? Namanya pegawai kan ada ya hubungan antara bos dengan karyawan kan ada gitu. Ada PHK gitu. Ini bukan aku loh yang ngomong ya. Bukan. Biarin saya. Sisi Gun Romli ya. Untuk orangnya nggak ada kan. Orang-orangnya udah kabur. Tapi kan sama persepsi dia. publik nih, ada yang berpersepsikan bahwa oh nanti Anda nggak mandiri sebagai kepala daerah membela rakyat karena di situ banyak kepentingan partai. Kalau partai maunya A tapi bertentangan dengan rakyat, Anda harus berpihak pada partai dan lain-lain. Kayak gitu nggak? Sebelum jawab aku gini dulu. Kita mau jelasin bagaimanapun ke orang yang udah nggak suka, oke. ya kita pasti orang itu pasti denial. Ya. iya. Kita mau seburuk apapun, tapi kalau udah kadung gandrung ya udahlah pasti seneng. Jadi kita clear di sini dulu karena aku jelasin apapun pasti orang mikirnya itu ya subjektif karena kamu memang kader partai. Nah, tapi yang mau aku jelasin gini. Selama ini kalau partai memang cari keuntungannya dalam tanda kutip pribadi gitu ya, penugasannya untuk pribadinya partai. Harusnya kayak kasus katakanlah tambang emas, gitu harusnya aku ditugasinya kan ya lu nego lah berapa sahamnya kan kira-kira gitu harusnya. Gua kan kemudian terus kemudian Jadi sebagai sebagai pemimpin muda, anak ini kita sebut anak ya kan orang nggak tahu. Anak ini punya tujuan, bukan tujuan. Ada beda kan? Ada punya tujuan. ada tujuan beda. dan tujuan. Yaitu karena melindungi lingkungan, melindungi masyarakat. Dan sampai sekarang nggak ada track recordnya terus kemudian awalnya nolak terus habis itu sekarang coba lalu pertimbangin dulu, nggak ada juga kan penugasan partai yang seperti itu nggak ada. Yang ada malah kayak contoh kemarin di tema Rakernas kita bagaimana kedaulatan pangan, tidak sekedar ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan. Artinya nggak cuma bertahan tapi juga Iya, berdaulat. kalau cuma food security aja kan yang penting sekarang ada bahan pokoknya. Mau dapat dari impor, mau dapat dari mana Itu kan gitu. food security. Kalau Itu food estate kalau nggak bisa ya, kita terlalu nyerempet ya. Iya, Berbeda. jangan. Oh nggak ada food estate ya di sana nggak ada. Aman lah. Karena isu lingkungannya tinggi itu. kita berbasis kerakyatan. Nah, Iya, Jadi food kalau- stock kita berbasis kerakyatan. Kalau ketahanan pangan basisnya food estate, nanti singkongnya segini-segini. berapa sih Kang seberapa? Enggak. Ngomong bupati loh, jangan ngomong. Enggak, gua ngomong jangan singkong. kejauhan. Karena ada yang singkong kan tadinya segini udah nggak ada. tapi keren loh Bu Mega itu. Jadi beliau pengen BRIN itu lakukan research, Iya, gitu ya, iya. cari bahan-bahan pokok yang kemudian di luar beras yang sekiranya bisa jadi pasokan. Ini sebenarnya pertanyaan besar gua juga di Rakernas kemarin ya. Udah itu temanya soal pangan. Setahu gua nih kok kalau ada partai politik Rakernas itu adanya tabrak-tabrakan soal nanti siapa menjabat apa. Iya, apalagi menjelang kayak gini, menjelang pilpres ya. Siapa dukung siapa, tapi malah itunya itu nggak terlalu malah nggak kelihatan. Karena saya ngerasain berada di keluarga ini selama beberapa tahun ya, saya juga sebagai ketua DPC nggak pernah ada pragmatisme sekedar kekuasaan seperti itu. Jadi memang penugasannya itu by konten. Jadi bagaimana ibu kalau marah-marah perkara, ayo siapa kepala daerah yang belum nanem? Siapa yang belum jalankan instruksi ibu? Kita dikasih instruksi, suruh nanam 10 tanaman pendamping beras gitu. Oh ya? Iya, pengganti beras. Yang bisa Jadi artinya tema kemarin ketahanan pangan itu memang itu menjadi sudah- perintah. Iya, itu udah langsung instruksi ke kepala ibu daerah. sejak Covid dulu kali ya. Oh ya? Iya, sudah sejak Ini Covid kok dulu. mungkin bedanya PDI dengan partai lain ya. Aha. PDI itu sang ketua umum memerintahkan untuk menanam. Aha. Kan ada partai yang memerintah untuk makan doang, ada makan. Udah, Ini kan menanam. Ini narasumbernya saya. Oh iya. Ini saya beropini. Saya lagi merusak acaranya dia. Kan kita kan WA-WAan kan janjian cuma berdua, ngapain dia ikut? Janjo Kan emang rusak. tiba-tiba masuk. Ya artinya ini kita tahu ya, ada di PDI itu ada kaderisasi pemimpin jadi mulai dari yang senior sampai yang usia-usia 30 berapa? Iya, 33. 33, ada lagi siapa Mas Tapi Gib. 33 kalau nanti diputuskannya 35 ke atas nggak bisa juga. Tapi kalau keputusannya itu pernah atau pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa maju.
Bisa, Bisa. tergantung sama siapa. Ya iya kan. Sama Mas Jo aja. Wah, kalau yang lain maju nyapres saya. Mas Jo followernya udah banyak. Ya followernya banyak. Popularitas. Tidak bisa di convert menjadi elektabilitas. Masa? Iya, karena ya belum aja. Ya, kecuali Gus Romli yang dapilnya di mana? Di Tadi ini pesen suruh promosi ini. Oh iya iya. Dapilnya di mana? Di Jawa Timur berapa ya? Banyuwangi. Pokoknya Banyuwangi, Banyuwangi. itu ya, aku enggak hafal. Iya, ini Banyuwangi dan sekitarnya lah. Nah, kalau bisa tahu ya kita karena kita nggak ada di acara kemarin itu Rakernas itu, apa hal yang paling kemudian diputuskan di Rakernas yang paling kira-kira menarik lah untuk kita bahas apa ya? Ya, jadi satu harus diversifikasi pangan. Pangan lagi Iya, nih. diversifikasi pangan karena ya memang sekarang kenyataan ya Bu Mega berulang kali ngutip Bung Karno bahwa masalah pangan ini urusan hidup matinya sebuah bangsa. Iya, Dan iya, sekarang visi itu kejadian ketika konflik geopolitik Ukraina, Rusia. Belum lagi sekarang kemudian ada climate crisis, El Nino kayak begini sudah mulai nggak panen lah apa. Kalau kita terus kemudian rely on beras yang itu otomatis juga butuh banyak air, ya apalagi terus kemudian bansos-bansos diseragamkan. Ya mungkin kebijakan ke depan presiden harus bansos kalau di Papua ya sudah kayak statementnya Pak Ganjar kemarin, ya biarkan yang makan papeda ya tetap makan papeda. Nah, itu dia. Biarkan yang makan tiwul, yang sukanya tiwul ya jangan dipaksa. Nah, khusus beras. Depok kan mungkin bansosnya berupa cilok. Itu cukup bagus loh. Karena laris. Siomay, Bos, siomay. Kita somai. Siapa tahu bisa dibeliin somai. Jadi itu diversifikasi pangan. Jadi kayak kita di Trenggalek itu ada salah satu petani yang hebat banget, dia ngawinin ubi Cilembu sama ubi Papua. Ya Allah, gimana sekarang kabarnya anaknya? Nah, anaknya itu bisa panen lebih cepat. Loh. Kemudian bisa ditanam di bawah Sebentar. tegaan. Ini harus clear nih. Ini Iya. menarik nih. Mengawinkan antara Ubi Ubi Cilembu Cilembu sama ubi Papua. loh. Apakah kentang nggak cemburu? Jadi bayangin dari Cilembu ke Papua. Waduh. Dari Cilembu ke Papua kan jauh, tengah-tengahnya Trenggalek itu. Ketemu di tengah. Apa tadi? Apa? Ulangi. Ubi Cilembu Cilembu ke sama- Papua. Cakep. Cakep. Gua kira ini pantun. Kalau mau presiden Ganjar aja. Kok gitu? ya? Gak boleh. Gak boleh di sini. Ubi Cilembu. Ini masuk kategori perintah Oh, Pak perintah. Bu Ketum Iya, untuk itu soal betul. pangan ya. Apa Iya. ada tadi? Ubi Cilembu Dan dan ubi Papua. Cakep. jadi jadinya apa maksudnya? Produknya? Jadinya ubi Trenggalek. Iya. Jadi dia bisa biasanya kalau ubi itu Oh, nikahnya di Trenggalek. Enggak. Nah, ubinya itu sekarang jadi khas ubi ubi Trenggalek. Trenggalek. Namanya ubi gading. Ubi gading karena warnanya kaya dengan beta karoten kalau katanya Brin. Kuning. Nah, ya, kuning-kuning orange gitu. Jadi dia bisa panen 3 bulan. Terus kemudian kalau yang biasa kan 4 setengah bahkan lebih. Itu cuma 3 bulan. Terus kemudian nggak butuh banyak air dan bisa hidup di bawah tegaan. Jadi kalau di kawasan tanah hutan, hutan ya jangan dirubah jadi Iya, jangan dibabat, sawah, kosong. bisa di bawah tegaannya. Oh, jadi di antara Di antara pohon-pohon dia bisa. pohon-pohon bisa karena dia nggak butuh asupan matahari yang terlalu. Karena dia itu sebenarnya kelompok dari ubi jalar, tapi setelah disilangin ternyata dia nggak menjalar. Oh. Jadi Dia itu malah hebatnya. menjulur. jadi kalau ininya jatuh begitu ya. Kalau biasanya ubi yang lain kan terus kemudian dia jadi empol gitu, jadi ubi masuk. Kalau ini nggak jatuh ke situ, dia ke atas. Ini yang, yang ubi gading tadi. gading tadi. Oh gitu, kok dia ngerti banget soal pangan ya. Sebentar gua telepon dulu. Pak Ganjar kalau perlu menhan yang bisa nanam. Kok menhan? Ini mentan dong. Pangan. Aku minum dulu. Ada loh menhan yang disuruh nanam nggak bisa. Siapa tahu ini nanti bisa. Iya. kan? Ini kan kayak gini harus ditularkan kepada mungkin kepala daerah yang lain ya. Enggak ya, gue ngebayangin ya kalau memang problem kita ke depan itu adalah soal pangan, kan berarti memang pemimpin ke depan harus ngerti banget loh soal pangan. Ya, dan ini kan teknis banget tuh tadi. Bicaranya teknis. Lulusan apa sih dulu? DO. DO aja teknis. DO aja ngerti teknis kayak gini. Enggak lah. Kalau yang lulusan Amerika nggak ngerti. mater saya Airlangga, Universitas Airlangga. Iya tahu udah baca. Enggak, maksudnya begini. Kita kan sekarang ini lagi kenceng-kencengnya soal kepala daerah yang Iya, kemudian kalau gue sebutnya itu ya. Ini ngomong sedikit agak beda. Pak Jokowi, presiden kita itu adalah perwujudan dari Indonesia Dream. Indonesia Dream itu beda dengan American Dream. Indonesia Dream itu adalah ketika
seorang wali kota atau bupati bagus, dia diapresiasi masyarakat jadi gubernur. Jadi gubernur bagus, diapresiasi oleh masyarakat jadi presiden. Jadi ada bukan merit system, yaitu Indonesia Dream. Ada jenjang. Ada gitu jenjang dan dia bukan siapa-siapa quote and quote. Jadi anak-anak sekarang itu bisa bermimpi jadi presiden. Kalau dia dikasih kepercayaan sedikit, amanah bagus. Ini Indonesia Dream. Dia bupati, usianya masih 30 sekian. Jadi kalau 10 tahun yang akan datang kita menyebut beliau ini sebagai Bapak Presiden, bisa saja. Sangat bisa. Pengetahuan teknis, oke. Yang paling cocok PC-nya sudah oke. Wah, kita lihat sih. Cocok. Oh iya sih. Udah cocok. Sudah cocok. Bijinya cocok. Pak, pengantinnya sebelah sana. Pak. Kayak Naim. Kapan lagi ngeledek bupati? Untung gua nggak pakai jas di sini. Tapi kok yang mau gue tanya adalah salah satunya ke Gus Ipin ini adalah apa benar Gen Z sekarang ini apolitis? Gen Z ya, you jaraknya daripada saya sama Mas Eko lebih dekat ke Gen Z. Apakah benar Gen Z sekarang ini nggak peduli dengan masa depan? Gimana di Trenggalek? Enggak, sebenarnya nggak apolitis mereka, tapi isunya itu kemudian nggak pengen hanya sekedar dimanfaatkan untuk dukung mendukung. Dan saya pun juga nggak ngajaknya juga nggak begitu. Gen Z nggak mau jadi objek. Iya, jadi dan mereka sebenarnya berpartisipasi gitu, kayak masuk ke DM saya, ada yang ngelaporin, Pak ini kayak begini, belum ada bantuan. Itu kalau dilihat di DM-nya, begitu udah didatengin, kita tindak lanjuti, terima kasih. Itu kan bagian dari politiknya anak muda dengan manfaatkan media sosial. Meskipun ada juga yang sesuatu yang katakanlah kita belum bisa langsung kerjakan, tapi setidaknya kita menjelaskan meskipun dengan bahasa yang santai, bahasa yang egaliter. Kadang-kadang aku juga bercanda, kayak contoh kemarin ada jalan di Trenggalek, kemudian ditanemin pisang gitu kan biasa gitu ya. Terus, Itu Eko itu. Pak, terus ada yang tanya, Pak kapan dia itu ya? Aku ngerti bahwa fiskal kita kurang, tapi bukan berarti kita nggak ada intensi untuk ke situ. Karena sebenarnya jalan yang rusak itu bagian dari keseluruhan jalan yang separuhnya aja udah kita cariin pembiayaan sampai ke pusat. Aku akses dana dari PT SMI, cuman ya memang kurang separuh. Karena memang kemampuan fiskal kita cuma Harus segitu. lebih sabar sedikit lah ya. Nah itu tanemin ya, aku bercandanya ya nanti nunggu pisangnya panen, kan kasihan yang nanem belum panen udah dicabut. Ya, jadi tapi aku menghargai itu sebagai apa ya, sebagai aspirasi politiknya anak muda. Jadi sebenarnya mereka nggak apolitis, mereka peduli kok sama kondisi jalan, sama kondisi warganya yang belum dapat bantuan. Cuma bedanya mereka nggak mau dimobilisir lah ya. Iya, jadi mereka ini lebih ke movement action sebenarnya. Jadi bukan lagi dengan gaya-gaya dimobilisir, dan itu yang juga dipesankan Ibu Ketua Umum bahwa kita di partai itu struktur partai diorganisir. Kita nggak mau yang namanya kemudian dimobilisasi. Ya kalau organize itu kan ada wibawa pimpinan, ada kemudian perangkat yang memang menyentuh, ada gerakan nyata yang memang bisa dirasakan. Iya, ada kerja-kerja partai lah. Ada kerja-kerja. Makin susah nggak jadi kepala daerah dengan kondisi, kan sekarang kita bonus demografi ya, Gen Z, milenial nih terbesar, artinya kalau gaya mereka berpartisipasi secara politik kritis kayak gitu makin susah. Sebenarnya lebih enak karena sekarang udah ada sosial media. Ya kita niru apa yang dilakukan Pak Ganjar lah gitu kan. Mereka tektokan cepat ya, teman-teman yang muda-muda kan kayak Mas Gibran sendiri kan di Twitter juga dia langsung direct. Kalau aku Twitter nggak seberapa sih, cuman Instagram biasanya, terus kita juga semuanya sudah punya kanal lapor. Jadi yang kayak begitu lebih memudahkan gitu. Kenapa di Twitter nggak terlalu aktif? Takut dibully ya? Enggak ya. Twitter lu serem bulinya loh. Paling serem itu. Enggak, karena ngeliat diskusinya kan banyak hujat-hujat gitu loh. Jadi kayak biar jauh aja yang lain. Nih, ini kita lihat ini sedikit lagi. Sekitar 150 hari lagi ada Pilpres 2024. Situasi di Jawa Timur khususnya Trenggalek ini jadi perbincangan yang meriah nggak, atau gimana nih soal Pilpres, soal capres ini orang mungkin lebih karena udah belajar dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, jadi lebih adem ayem. Bukan berarti terus kemudian mereka tidak mengeluarkan aspirasi politiknya, tapi lebih adem ayem. Kalau yang mulai hujat-hujat gitu masih tak pantau, masih di grup-grup sih. Jadi kalau ada yang nge-share berita apa, yang lain nimpalin. Oh, di grup-grup terbatas, grup WA ya. Tapi kalau kemudian di publik atau apa masih belum terlalu itu. Karena mungkin juga masih nunggu, ini kan semua juga masih cair gitu ya, masih nunggu. Tapi kalau kita yang ada di partai ya teman-teman, apalagi kan berbarengan sama pileg kan, semuanya juga udah mulai turun, udah mulai sosialisasi. Tapi kalau yang masyarakat dalam arti umum yang tidak terafiliasi langsung di dalam
partai politik ya obrolannya masih di sekitar. Artinya sekarang jauh lebih dalam tanda kutip, lebih dewasa ya, lebih nyaman ya. Itu barangkali kenapa sekarang pemilih pemula lebih banyak dan kemudian hasilnya lebih dewasa. Jadi kalau ini kan menarik nih. Iya, jadi kalau dulu kan orang masih mendikotomikan pemilih itu ke rasional sama emosional. Nah, sekarang itu orang itu untuk mencapai titik emosional itu dia juga pakai rasionya gitu loh. Jadi nggak bisa lagi didikotomikan. Iya, betul. Nah, padahal peluang untuk berantem tuh lebih tinggi sekarang daripada misalnya sebelum reformasi dulu. Sebelum reformasi itu setahu gua ceruk-ceruk pemilih itu hanya nasionalis, religius. Sekarang kan ada ceruk namanya Gen Z, ada ceruk namanya milenial, ada ceruk yang tua-tua, ada ceruk ya mungkin karena seniman. banyak itu jadi kan nggak vis-a-vis gitu loh. Jadi lebih proxy, lebih itu. Jadi memang harus kreatif kampanyenya. Jadi lebih ke nano target itu tadi kalau kampanye. Nano targeting. Ini terakhir nih sebelum karena kita harus segera roasting yang lain. Gus Ipin, ini salah satu generasi muda yang bukan cuman penikmat politik tapi juga pelaku ya. Pelaku dunia politik ini, pesan apa yang paling sangat diperlukan untuk para pemilih-pemilih pemula, milenial, Gen Z yang ada di luar sana. Kira-kira apa dari seorang Gus Ipin? Mereka akan lebih yakin omongan dari seorang Gus Ipin daripada saya sama Eko. Sekarang juga udah nggak yakin juga kan. Loh, saya sama Eko ini istri kita aja kita ngomongin gak ada yang nurut. Enggak. Kalau aku selalu ngomong kalau anak muda itu kita itu punya privilege karena kita sebagai makhluk nothing tulus. Nothing tulus itu apa? Wah, masa nothing tulus? Berarti nggak tulus? Enggak. Artinya lu mau ngelakuin kesalahan sekarang, orang mikirnya masih waktunya belajar, lu masih muda. Jadi lu harus mulai terjun ya di saat masih muda kayak begini. Berani ambil resiko. Iya, dan berani ambil resiko. Itu yang pertama. Dan kedua, jangan pernah menyalahkan generasi-generasi sebelumnya terkait Indonesia kurang begini, kurang begitu. Udah, kalau aku memposisikan diri, aku syukurin kalau di Indonesia masih ada kurangnya. Karena di situ ruang-ruang untuk aku kemudian memperbaiki, ruang-ruang untuk aku terlibat, ruang-ruang untuk aku terus kemudian bisa menjadi pahlawan-pahlawan Indonesia selanjutnya gitu. Justru karena belum sempurna. Iya, jadi masih itu ada ruang ya? perjuangan itu gitu. Jadi ada bentuk syukur kita sebagai anak muda, kemudian mungkin punya wawasan baru, punya cara yang baru sehingga melihat masalah di perspektif yang berbeda dari yang lain dan kita bisa mensolusikan itu kan satu hal. Kalau yang anak Ansor jadi bupati itu pinter-pinter gini loh kok. Jo, ini kan Gus Ipin ini kan 33 tahun ya, Bupati Trenggalek. Gua nggak ngerti ini kan dianggap masih muda kan? Masih muda. Sebetulnya apa sih yang dilihat oleh partai kok Anda bisa ditunjuk? Pasti kan bukan karena anak siapa, bukan karena apa sih kok bisa sampai duduk di kursi ini sekarang gitu? Nggak ngerti kalau itu partai punya pertimbangan ya, tapi nggak menurut Anda gitu, apa pertimbangannya sehingga mungkin kerja sosial karena saya kan sejak 16 tahun itu kan sudah ditinggal orang tua. Dan bapak saya itu kan struggling mulai dari tukang becak sampai jadi pengusaha gitu. Jadi waktu itu saya sebagai anak pertama kan juga ada satu kondisi shock, guncangan. Sebentar. Bapak apa pekerjaannya? Tukang becak dulu. Astaga, ada yang nyamain kok. Tukang becak. Lalu anaknya bisa jadi bupati, beliau sudah. Ya artinya ya beliau nggak ngerti beliau meninggal saya masih 16-17 tahun. Oh dulu beliau wafat, Anda masih 16-17 tahun. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Ya setelah itu kan beliau pernah berpesan pokoknya Bapak dulu cari kerja susah. Suatu saat kamu nanti kalau bisa bikin lapangan kerja, kalau bisa pulang ke Trenggalek karena dulu Bapak pergi dari Trenggalek karena di Trenggalek nggak ada lapangan pekerjaan. Nah akhirnya di situ kita mulai kemudian bikin ya home industry gitu, lah rekrutmen. Nah begitu katakanlah kita butuh karyawan atau pegawai 100 gitu ya, sudah terpenuhi. Tapi lamaran pekerjaan masih numpuk. Terus aku lihat sebenarnya mereka sudah petani, ya, tapi karena hasilnya kurang. Terus mereka kemudian butuh kerjaan sampingan. Nah akhirnya dari situlah aku bikin sekolah tani yang sampai sekarang di program di APBD ku ada namanya sekolah tani go organik. Itu sebenarnya kegiatanku sebelum jadi. Itu informal, sekolah formal? Iya enggak sekolah taninya informal. Itu kita cuman keliling ngajarin pakai pupuk organik. Oh, nama programnya adalah sekolah tani. Sekolah tani, bambu organik apa. Nah, sampai
Sampai sekarang kita masih keliling setiap hari Rabu, kita undang kelompok tani, kita turun ke kelompok-kelompok tani di desa-desa, dinas pertanian ngasih penyuluhan itu. Karena kan sekarang subsidi pupuk dikurangin. Dan toh kalaupun subsidi pupuk nggak dikurangin, pupuk kimia itu juga efeknya nggak bagus. Satu nggak bagus untuk neraca perdagangan kita karena mostly dia impor. Terus kemudian kedua di tanah pun juga makin unsur haranya juga makin kering. Jadi harus unsur mikronya itu harus juga dipenuhin gitu dari situ. Jadi itu yang ternyata lebih bagus diaplikasikan ke petani ternyata pupuk-pupuk itu. Jadi kita keliling itu karena mungkin keliling itu sehingga kemudian waktu disurvei suaranya muncul itu aja. Jadi jadi sebenarnya aku pun juga nggak expect mau jadi ini mau jadi itu gitu. Bahkan kalau sekarang ditanya habis ini mau kemana, habis ini mau di mana, aku nggak pernah ngeliat politik atau jabatan politik itu sebagai kemudian tangga karir. Tapi ini tadi menarik ya, dari bokap bilang soal itu tuh membuat dia mengendorse dia untuk mengabdi ke masyarakat tadi kan. Pulang kampung lu urusin teman-teman lu, kira-kira gitu lah bokap kan bilang gitu ya. Keliling-keliling gitu kan. Dari gara-gara keliling-keliling sambil bagi-bagi stiker itu orang jadi kenal. Sama amplop. Amplop doang ada isinya. Ya luar biasa ya kok ya. Luar biasa ini. Nah itu yang menarik sih sebetulnya, gue cuma ingin melihat, mendapat gambaran. Kan ada orang yang juga bermimpi tadi seperti Joe bilang bahwa ini Pak Jokowi itu Indonesian Dream gitu loh. Anak-anak muda sekarang juga akan berpikir kayak gitu. Tapi kan mereka, gue mau mulai dari mana? Iya. Ternyata bisa mulai dari mana aja. Dari lingkungan terkecil pun bisa. Dari lingkungan terkecil. Nggak usah langsung dari lingkungan Wapres, nggak perlu. Dari yang kecil aja kok. Oke, kayaknya udah cukup ya beliau. Harus buka puasa. Harus dicukupin lah. Bahaya. Itu baru ngomong Wapres, ntar ngomong ketua partai. Thank you. Oke, terus thank you.